cara day trading di forex market yang simple, powerful dan juga profitable. Video ini untuk Anda. Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan inilah video seri bongkar teknik forex ya, dimana gue akan menceritakan beberapa transaksi yang gue lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel ya, di the Traders Note VIP channel. Di antaranya kita ada trading, semuanya day trading ya, by the way. Day trading itu kita trading based on time frame kecil, dan itu di bawah H1, biasanya H1 M30 dan M15 seperti itu ya. Dan kita ada trading itu lumayan ya, dari hari Kamis minggu lalu kita ada buy di Euro USD yang dia breakout ke atas dari range Asia, dia turun koreksi untuk retest, kita ambil buy, dan meskipun dia dibawa turun dulu ya, hampir kena stop loss tapi belum kena gitu ya, karena kita kasih ruang cukup lumayan ke stop lossnya, dan akhirnya dia berhasil naik dapat 30 dan 40-an pips. Pada hari Jumat kita juga buy gold ya, gold juga sama, dia naik sedikit lalu koreksi, kita buy ya, break and retest, dan itu juga dapat 70-an pips. Dan kemarin hari Senin kita ada trading dua kali, yang satu Euro Jepang Yen kita cut loss ya, dan itu saya akan ceritakan juga bagaimana proses entry-nya hingga kena stop loss, di mana tidak ada mistake di sana. Dan cut loss-nya 30-an pips di Euro Jepang Yen, dan kita juga sell gold yang akhirnya gold sempat dia turun ke bawah, dia naik, kita sell, lalu dia naik dulu ke atas ya, hampir nyamperin stop loss-nya, lalu dia drop turun kuat hingga 120 pips sampai hari ini. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bisa bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi ya. Dan yang pertama gue akan bicarakan dulu transaksi kita ya. Karena di bongkar teknik forex ini, gue bukan membicarakan prediksi hari ini ya, atau mappingnya kemana untuk hari ini, tapi gue membicarakan yang sudah terjadi, dan kita akan membahas hal tersebut, alasan untuk entry dan segala macamnya untuk apa, untuk kalian juga bisa dapat insight ya mengenai bagaimana sih cara trading di The Traders Note gitu ya. Kita bersama-sama kita tradingnya seperti ini day trading, oke? Dan itu Euro USD, dan di sini ya kalau nggak salah minggu lalu gue juga ada bikin video mapping forex di Euro USD nya juga, karena gue selalu pantau EU, GU dan gold ya untuk day trading. Nah, yang pertama kita pantau dulu tren daily H4 H1, dan kalau kalian perhatikan gue juga bikin di video mapping forex saat itu, kita tahu semua daily lagi uptrend karena dia di atas M50, H4 nya juga uptrend. Jadi yang harus kita tanamkan adalah bagaimana cara untuk mencari buy gitu ya, terutama kalau daily dan H4 nya uptrend dan H1 nya tidak ada downtrend yang kuat gitu. Nah, ini yang terjadi seperti ini, dan gue selalu menunggu range dari market Asia terbentuk, dan itu setelah jam 12 siang ya. Oke. Nah, ini jam 12 siang kemarin dia langsung terbentuk kotak biru seperti ini ya, dan di sini selalu gue ukur ya, selalu ukur jaraknya cuma 20 pips. Kalau range Asia itu pendek ya, di bawah 35 pips gitu ya, pendek seperti ini, maka biasanya akan terjadi breakout dan kita bisa ngambil searah dengan breakoutnya tersebut kalau misalkan tidak ada support resisten yang penting di luar daripada level ini ya. Jadi contoh gini, kalau si Euro USD ya, misalkan kita lihat ke atas, apakah di sini ada resisten yang penting ya. Saya lihat di sini yang cukup pentingnya di atas sana ya. Oke, kenapa di sana? Karena di sini high, low, higher high, low low, ini seperti head and shoulder ya, atau Quasimodo QM level kalau misalkan di materinya supply and demand. Nah, kita hitung jaraknya ini ada atau tidak ya, ada sekitar 24 pips, dan sebenarnya dia bisa all the way sampai ke atas ini. Jadi ruang ke atasnya tuh ada, dan kalau seandainya ke bawah ya, dimana level pentingnya lagi kita lihat ya, kita lihat ke bawah. Nah, di sini yang cukup pentingnya ada di bawah sini. Oke. Jadi pada saat ini terjadi, saya menunggu breakout ke dua arah ya. Apakah breakout ke atas ataukah breakoutnya ke bawah ya, dan saya lebih prefer ke atas. Kenapa? Karena tadi trennya di daily dan H4 itu udah uptrend. Jadi yang saya tunggu adalah gerakan ke atas seperti ini. Jika dia breakout, saya tunggu retestnya untuk ngambil entry buy ke atas dengan target ke atas sana. Oke. Nah, dan ini yang terjadi ya, kita lihat tek. Nah, ketika dia udah mulai break di sini, yang penting di atas daripada range-nya Asia di sini ya, 1.0515. Ketika ini terjadi, saya langsung melihat di mana entry yang baik ya. Dan di sini kalian perhatikan ada candle momentum ya, biru seperti ini ya, yang ada kosongnya di tengah. Ini bisa kita jadikan, kita juga bisa pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas ya.
kita bisa pantau di ketiga level ini dari 38,2 hingga 62%, bahkan hingga 78,6 ya Fibonacci untuk mencari entry. Oke. Nah, kemarin saya entry di sini ya, sekitaran 1.0509 karena dia kena Fibo 38,2. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita teruskan ya, sebenarnya dia baru kena entry di sini ya. Bisa 0505 dan perhatikan di sini stop loss yang dipasang itu jangan terlalu dekat ya. Dan kemarin saya pasang stop loss itu di bawah daripada di sini. Jadi saya lihat di bawah dari range Asia, kita kasih jarak ya. Kita kasih jarak jangan terlalu dekat. Misalkan minimal banget tuh 5 pips ya. Dan di sini kan dia gerak 5 pips lebih. Karena saya perhatikan di sini dia ada swing low ya. Jadi kalau kita bisa perhatikan di sini, saya letakkan stop loss di bawah daripada swing low yang di sana. Oke, misalkan seperti ini ya SL-nya. Sehingga entry kita masih bisa berjalan dengan baik dan dia akhirnya terus ya. Dia akhirnya terus naik. Nah, ini jadi konsepnya adalah ini range-nya Asia, dia break ke atas, lalu dia retest ya, retest kembali ke dalam range-nya Asia. Dia whipsaw sedikit ya, nyamperin ke swing low sebelumnya, tapi dia nggak jebol dan akhirnya dia naik kembali ke atas dan akhirnya kalau kita pasang final TP di sini itu kena ya. Sebenarnya ini bisa pakai tambahan Fibonacci untuk target ya, selalu seperti itu. Kita bisa pasang 1272 levelnya dan ini juga kena ya. Dan kalau itu ditahan sampai Fibonacci paling atas bisa 61 pips, namun kita keluar di 30 sampai 40. Itu untuk Euro USD kemarin. Oke, nextnya kita akan di gold dan gold hari Jumat ya, hari Jumat 9 Desember kemarin. Dan itu saya juga mengatakan itu nggak ada di video mapping forex ya, saya hanya sampaikan ini di VIP channel aja signalnya. Dan itu sebenarnya begini, jadi si gold ini dia lagi trennya naik ya di daily H4 dan juga H1-nya, meskipun H1-nya kalau kita lihat pada 9 Desember kemarin. Oke, yang di sini H1-nya sebenarnya masih bisa sell ya. Masih bisa sell. Kenapa? Karena di sini masih ada resisten dan di sini dia sempat membuat lower low ya. Dia sempat membuat lower low seperti ini. Artinya ini masih ada peluang sell sebenarnya pada saat itu hari Jumat minggu lalu ya. Kalau dia naik ke 1804 bisa dilakukan sell. Namun kita juga perlu perhatikan bahwa trennya dia sebenarnya lagi bullish ya, lagi uptrend di daily dan di H4 ini terjadi di tanggal hari Jumat 9 Desember kemarin. Oke. Nah, ini artinya kalau dia keluar ke atas ketemu 1804, saya mau melakukan sell ya. Namun di sini saya perhatikan dia break, ini range Asia terbentuk ya, lagi-lagi range dari market Asia terbentuk setelah jam 12 siang. Lalu dia tembus sedikit ya, dia tembus sedikit artinya dia mau naik nih menuju ke atas ini. Oke. Dan saya langsung berpikiran untuk mencari entry buy. Nah, di mana entry buy yang bagus kalau dalam keadaan seperti ini? Ini kita lihat candle momentum yang kuat di sini ya. Di sini ada candle momentum yang sangat kuat dan ini seperti ada kosongnya ya. Jadi kalian perhatikan candle yang di sini, kirinya high-nya di sini, atasnya low-nya di sini. Artinya ini ada semacam kekosongan ya. Seperti gap seperti itu. Ini dinamakan dengan imbalance ya. Jadi harga cenderung akan terjadi koreksi kembali di dalam area tersebut ya. Dan di sini saya letakkan entry kalau nggak salah 1792-an untuk buy limit. Oke. Dan itu dia kena di sini ya. Intinya dia mau ngincer kembali ke gap di sini ya, dari high ke low berikutnya di candle yang momentum besar seperti ini biasanya akan terisi. Dia bisa terisi penuh, bisa juga terisi hanya sebagian. Nah, di sini stop loss tentunya diletakkan di bawah swing low di sini ya. Dan akhirnya dia berhasil naik dan kita pasang target di sini SL-nya 50-an pips, 45 dan TP-nya kita pasang 70 pips dan itu dapat. Kita juga bisa pasang Fibonacci ya untuk narik eksternal targetnya seperti ini. Ini kena juga, bahkan dia kena sampai 1.618. Dan kalau kita perhatikan juga ini seirama dengan resisten yang kita bikin tadi ya, levelnya 1804. Kalau kita lihat di bahu sebelah kirinya di sini dan itu dia kena. Oke, again trading tidak harus spesifik kita harus ngincer targetnya sampai ke sana ya. Kita bisa selama risk to reward yang masuk di atas 1/1, 1/1,3, 1/1,4. Jadi kalau stop lossnya 50 pip, kalian pasang TP 60 hingga 70 pips untuk exit itu juga udah bagus banget karena dengan probability 50-50 kita bisa profitable. Oke, itu untuk gold hari
Jumat lalu. Kita akan bicarakan yang hari Senin ya. Kita akan bicarakan di hari Senin kemarin. Pertama ada trading sell di Euro Jepang Yen yang kita kena stop loss dan itu posisinya di sini. Jadi ini range market Asia terbentuk ya. Lalu saya mapping di atas daripada range tersebut di mana ada level yang bagus ya. Dan di sini ada level yang cukup penting, dia sebagai bahu kiri ya, di head and shoulder atau di Quasimodo level. Artinya kita ukur jaraknya itu 27 pips ya, dan dia trennya memang belum jelas, bukan tren naik yang bagaimana. Jadi saat itu saya berpikiran ya untuk mencari sell di area-area atas dan saya putuskan untuk sell di sini ya. Di sini juga ada area yang bagus. Oke. Jadi ketika dia naik, di sini langsung saya putuskan untuk entry sell dengan stop loss di atas ya. Jadi 30-an pips stop lossnya. Dia sempat turun ya, lalu yang terjadi dia berbalik arah naik dan hingga kena stop loss. Dan itu harus kita terima, tidak ada mistake di sana, itu part of the game, part of trading ya. Gimana pun cara trading selalu ada harus berani cut loss. Kalau kita nggak cut loss dan ternyata dia naik terus panjang sampai 100 pips lebih ya, ini kalau didiemin, kalau kita nggak cut loss itu sampai 124 pips ya. Jadi pastikan kita cut loss kalau memang pattern itu nggak jalan. Lalu di gold ya, gold kemarin ini gold hari ini saya delete dulu kartunya. Oke. Gold kemarin saya perhatikan seperti ini ya, dia sebenarnya di daily H4 dan H1 nya itu trennya sebenarnya naik ya, daily-nya naik, H4 nya itu juga berada di dalam tren naik ya. Namun ya kalau kalian perhatikan di H1 ya, di H1 ini kemarin at least seperti ini. Oke, di H1 sebenarnya dia ada downtrend di sini ya, dimana dia lower low di bawah EMA 50 dan harganya itu membentur dari bahu kirinya ya di sini. Lalu dia drop. Artinya, dan ini pun kalau kita perhatikan dia ada trend line ini tembus ya. Artinya di sini saya biasnya adalah ke bawah kemarin. Dan saya tunggu ini range Asia terbentuk. Kita ganti M30. Oke, untuk yang kemarin kita ganti M30. Range market Asia udah terbentuk dan kita tunggu setelah jam 12 siang dia tembus ke bawah. Nah, di sini dia tembus ya. Ketika dia tembus, saya pasang entry ya di sekitaran atas sini. Oke. Kita bisa pasang di support di sini, bisa potensi menjadi resisten ya. 1791 saya pasang, sell limit di sini kena. Oke, stop lossnya di atas ini dan kita kasih ruang ya tentunya. Kita kasih ruang hingga kalau contoh ini misalkan ada candle di sini kita kasih satu candle di atasnya. 1795 1796. Jadi stop lossnya misalkan 50-an pips. Di sini kita lakukan sell ya tadi 1791 dan stop lossnya di atas candle yang ini. Oke, di atas candle high-nya di sini. Dan kalaupun dia naik dan kena stop loss, biarkan saja kena, tapi contoh di sini dia tidak kena dan akhirnya dia drop ya. Kita pasang SLTP 1/1,5, 1,4 ya. At least untuk mendapatkan risk to reward yang berhasil atau bisa diharapkan gitu ya. Oke, jadi itulah beberapa transaksi yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VP Channel selama 3-4 hari terakhir ini. Oke, semoga sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.